Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz dan kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana kemudian 4 pilihan saham pilihan pada pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini. Terdapat sejumlah saham di antaranya ada BBRI, kemudian ada Bumi, ada Goto dan juga ada BRIS dengan masing-masing rekomendasi buy. Dan untuk membahasnya lebih lanjut kita masih tersambung dengan Mas Reza Priyambada, Direktur dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk melalui line Zoom. Baik Mas Reza, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu dari BBRI. Ini kemudian proyeksinya seperti apa Mas Reza? Iya baik, jadi sampai ada 4 Baik Mas Reza. itu kita melihat bahwa pergerakan. Ya halo? Ya, silakan Mas Reza. Sudah jelas ya? Ya, Oke. sudah jelas. Ya baik, jadi tadi sudah disiapkan 4 rekomendasi saham dari tim riset kami ya. Pertama dari BRI yang direkomendasikan buy, itu kita melihat bahwa pergerakan harga itu masih di atas MA5 dan juga MA20. Terus kemudian candle terakhir itu kan bentuknya spin top ya, itu dan juga terlihat ada akumulasi beli di BRI ya gitu. Kita bisa entry di level 460 hingga 4260, kemudian dengan resisten di 4550 di 4000 ya gitu. Terus berikutnya dari kita ada Bumi, ini juga bisa direkomendasikan. Ini juga sama pergerakannya di atas MA5 dan juga MA20. Entry di 120 hingga 124 ya, dengan resisten di 127 hingga 132, support di 115. Baik. Kemudian berikut ada Goto ya, ini juga mulai adanya rebound ya. Ini mungkin sharing dengan isu terkait dengan merger ya gitu. Nah, ini juga masih kita nantikan ya, tapi kalau kita lihat pergerakannya juga cukup positif ya, sehingga kita bisa entry di 71 hingga 73 dengan resisten di 75 hingga 78, support di 69. Lalu berikutnya dari perbankan juga ada BRIS, ini juga terkait dengan rencana pembagian dividen. Kalau dari sisi teknikal, ini juga kita lihat secara tren ini sudah menembus MA5 dan juga pergerakannya juga sudah di atas MA20. Sehingga entry bisa di 2870 hingga 2930 dengan resisten di 3000 hingga 3090, support di 2760. Seperti itu Mbak Aca. Baik, Mas Reza, untuk BBRI, Bumi, Goto, dan BRIS, ini direkomendasikan untuk trading harian, jangka pendek, jangka menengah, atau seperti apa? Iya, sementara kita rekomendasikan untuk jangka pendek, Mbak ya. Baik, masing-masing untuk trading jangka pendek. Tapi untuk Goto sendiri, Mas, ini kemudian murni proyeksi secara teknikal atau terkait dengan tadi ya, sentimen negatif kemarin terkait dengan pembantahan dari Grab, terkait dengan isu merger, ini seberapa besar nantinya akan mempengaruhi saham Goto, Mas? Baik, Mas Reza. Kalau misalkan jadi merger, kira-kira untung ruginya bagi Goto gitu. Terus kemudian kalau misalkan tidak, seperti apa nantinya kan gitu. Nah, cuma kalau kita lihat ya ini kan masih berita ini kan masih bergulir ya, pelaku pasar juga masih menantikan. Nah, tapi di sisi lain kita sudah mulai ada beli begitu, karena kemarin kan Sanggulpat mengalami satu, terus kemudian disebutkan itu. Nah, dengan posisi saat ini itu di 70-an, kita sudah dan mulai sudah beli terus betul. Baik, Mas Reza, kita beralih sedikit tadi dari saham-saham pilihan. Kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan saham-saham yang kemarin melemah cukup signifikan dari saham-saham big caps, diantaranya ada Telkom ya Mas ya, yang kemarin kemudian turun 2,8% ini menjelang RUPST 27 Mei mendatang terkait dengan buyback senilai 3 triliun rupiah. Kenapa Mas ini justru pasar bereaksi negatif, padahal kemudian aksi korporasi ini sebetulnya diperkirakan harusnya bisa menjadi katalis positif untuk Telkom. Nah, untuk proyeksinya hari ini untuk Telkom sendiri seperti apa Mas Reza?
Iya, memang biasanya rencana buyback itu kan, menjadi katalis positif ya gitu. Nah, tapi di sisi lain, pelaku pasar kan sebenarnya masih masih apa ya namanya, masih menantikan, realisasinya gitu. Apakah Telkom memang benar jadi, apa, untuk melakukan buyback atau tidak gitu. Nah, terus kemudian juga kan sebelumnya, dirilis, apa, kinerja Telkom yang memang, meski masih mencatatkan laba tapi ada sedikit penurunan kan gitu karena memang kalau kita lihat memang ada peningkatan dari sisi beban usahanya mereka kan gitu. Nah tapi di sisi lain secara overall kita melihat kinerja dari Telkom itu sebenarnya masih terjaga dengan pangsa pasar Telkom yang cukup kuat ya di mana di Indonesia kan gitu. Nah untuk hari ini, nah karena Telkom sudah mengalami kenaikan ya yang cukup tinggi ya dari level 2.500, terus kemudian kemarin sempat mencapai tertingginya itu di level 2860, kemungkinan Ya, baik. Aha, Mas Reza. kemarin ya. Baik, baik. Mas Reza, kita Halo? akan terlebih dahulu melihat bagaimana posisi pembukaan perdagangan IHSG pada pagi hari ini terlebih dahulu. Sebelum kita bahas singkat lebih lanjut, kita lihat bersama-sama pemirsa di layar televisi. Baik, kita akan review sedikit nanti bagaimana posisi IHSG pada pagi hari ini naik 0,4% ke posisi 7.129,8 dan kita lihat bersama di sini ada sejumlah saham-saham yang menjadi penopang ataupun top gainers pada pagi hari ini datang dari Laju, Diva, kemudian PGEO, kemudian ENRG naik, ISAT dan juga Antam. Sementara itu saham-saham top losers ini datang dari Teguh, kemudian juga ada PGJO, kemudian juga ada Trin, dan sementara itu dari sektoral ini Basic Industries memimpin penguatan di 1,21%. Dan sektor-sektor yang melemah ini diantaranya adalah cyclical, kemudian juga di sini kita lihat ya penguatan juga dipimpin oleh saham-saham energi dan perbankan juga ini posisinya masih cukup kuat. Baik, kita akan bahas singkat bersama dengan Mas Reza Priambada. Mas Reza, kalau pagi hari ini dibuka cukup positif. Nah, tapi kalau kita bahas terlebih dahulu nih secara sektoral, saya tertarik untuk membahas terkait dengan saham-saham sektor energi, Mas Reza. Kalau kita lihat nih kemarin Aman Mineral cukup banyak nih melemahnya 2,9%. Apakah kemudian penurunan ini kalau kita bicara memang terkait pelemahan harga komoditas atau kemudian juga hanya didorong oleh faktor profit taking semata, Mas? Iya, jadi pelaku pasar kan biasanya merespon apa yang menjadi sentimen atau berita kan itu. Dan dengan adanya pelemahan harga komoditas kemarin ya tentu sejumlah saham-saham yang berkaitan dengan energi maupun komoditas itu sempat mengalami aksi jual kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya aksi jual ini ya lebih kepada merespon sentimen yang ada kan itu. Tapi bukan berarti aksi jual ini akan terjadi secara terus menerus kan itu. Nah, kalau kita lihat tadi sempat disampaikan terkait dengan pergerakan saham Aman ya gitu. Nah, kalau untuk Aman Mineral Baik, Mas Reza. 700 udah mulai mengalami kenaikan. Baik, ini masih hanya sentimen jangka pendek begitu ya. Mungkin terakhir Mas Reza singkat saja untuk proyeksi support dan resistance IHSG pada perdagangan hari ini akan seperti apa, Mas Reza? Oke, baik untuk pergerakan IHSG ya kalau kita lihat dari dari pergerakan secara teknikalnya kita melihat pergerakan dari IHSG kemungkinan akan bergerak di kisaran antara level support ya di level 7.020 sampai dengan 7.045, kemudian untuk resisten kita harapkan bisa mendekati level antara 7.150 sampai dengan 7.188, Pak. Baik, untuk level terendah untuk support di 7.020 dan tertinggi untuk resistance di 7.188. Terima kasih banyak Mas Reza sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Market Buzz. Salam sehat dan sampai berjumpa kembali Mas Reza. Oke, baik, terima kasih Mbak Cha, terima kasih Dex Channel, sehat selalu Pak. Iya.